Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul MTCNA modul 2 ya teman, networking model. Di sini kita langsung saja. Di sini ada materinya. Yang pertama kita akan membahas konsepnya, lalu yang kedua TCP/IP model, ketiga encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir OSI layer model. Di sini ada konsepnya. Yang pertama, jaringan komputer yaitu kumpulan perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat berkomunikasi satu sama lain. Untuk terjalinnya komunikasi tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Di sini ada konsepnya seperti ini. Jadi, misal ada satu vendor ini, dia tuh hanya berkomunikasi dengan vendor ini saja. Kalau mau berkomunikasi dengan vendor lain, itu ada aturan lainnya tuh kan. Ada aturan lainnya. Lalu pada tahun-tahun berikutnya barulah tercipta aturan TCP/IP. Jadi ini memudahkan para vendor untuk saling berkomunikasi. Yang awalnya tuh setiap vendor punya aturannya masing-masing. Sini ada TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini umum digunakan. Jadi TCP/IP mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dan dalam memahami setiap networking model tertentu, ini tipe teman, menjadi bagian-bagian yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Di sini ada TCP/IP original yang berupa application, transport, internet, dan link. Lalu untuk yang TCP/IP yang terbaru, yang update ini ada application, transport, network, dan data link serta fisikalnya juga teman. Sini ada TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi misal kayak PC client itu mengakses suatu web, nanti dia akan merequest ke web server, lalu server ini akan membalas ya teman, dan memberikan nanti sebuah tampilan kepada klien. Lalu TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, transfer data. Untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Yang pertama ada TCP. TCP ini more reliable ya teman. Yang selanjutnya TCP digunakan untuk IP karena error checking. Lalu UDP. UDP ini lebih cepat. Lalu ini tipe yang UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Di sini ada contoh TCP error recovery-nya teman ya. Lalu di sini ada TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Ada tipe lagi, IP, dan menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama ini ada addressing teman. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Lalu ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari tercepat untuk sampai ke tujuan. Seperti itu teman-teman ya. Lalu TCP/IP data link dan physical layer. Untuk yang data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism.
hanya mendeteksi error tanpa recovery ya teman-teman. Lalu ada physical layer. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu komputer, pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi terbagi menjadi dua teman, ada wireless dan wired. Wired ini menggunakan kabel, contohnya seperti ini ya. Lalu ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data A dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maksudnya itu decapsulation itu sebaliknya teman ya. Di sini ada name of TCP/IP message, application layer yaitu berbentuk data, lalu transport layer ditambah top header itu segmen, lalu network layer data ditambah top header dan IP yaitu IP paket, lalu data link layer data dan top header IP, del header dan del filer ini ke dalam file frame ya teman. Nah jadi seperti ini. Ini ada encapsulation dan decapsulation. Ini sender ini nanti akan mengirim data, lalu dipecah menjadi TCP dan data, lalu dipecah lagi menjadi IP, TCP dan data, lalu dipecah lagi jadi data link, IP, TCP, data dan data link. Seperti itu teman-teman ya. Bisa dilihat seperti ini. Application layer itu berbentuk data, lalu transport layer data ini segmen teman. Nah yang ini segmen, ini IP paket, dan yang terakhir itu frame ya teman. Lalu untuk receiver ini sebaliknya, dimulai dari bawah, dari data link dulu, data link, IP, TCP, data dan data link, dibungkus lagi menjadi IP, TCP dan data, lalu dibungkus lagi menjadi TCP, IP dan data, TCP, IP, data, lalu nyampe hanya datanya saja teman-teman ya. Seperti itu. Lalu ada konsep OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking modelnya yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Jadi karena adanya TCP/IP ini, setiap vendor ini jadi mudah untuk saling berkomunikasi karena sebelumnya setiap vendor itu memiliki aturan yang berbeda-beda teman-teman. Lalu di sini ada OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama application layer, presentation, session, transport, network, data link dan physical. Contohnya seperti di sini teman. Di sini ada upper layer berkaitan dengan user interface, data formatting dan communication session ya teman. Lower layer ini berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Di sini yang pertama OSI layer. OSI layer ini terbagi menjadi 7. Yang pertama physical, data link, network, transport, session, presentation dan application. Berbeda dengan TCP/IP. TCP/IP dibagi menjadi 5 model saja. Yang pertama ada physical, data link, network, transport. Dan untuk session dan presentation ini dibungkus ke dalam aplikasi atau application. Seperti itu. Jadi di sini ada sebutan juga teman. L7PDU untuk yang application, lalu L6PDU presentation dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada sebutan juga untuk TCP/IP model. Ini physical, ini bit. Lalu di sini frame, lalu di sini IP paket, dan di sini ini ada yang namanya lupa namanya. Ada yang namanya segmen dan yang terakhir ada data ya teman-teman. Seperti itu ya teman. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.